Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya akan membahas tema sesuai dengan judul kita yang ada di thumbnail kita. Selamat siang atau sore bagi saudara yang di Indonesia. Saya buat video ini malam hari. Saya sementara di sekitar Brooklyn, New York. Tepatnya di bawah Brooklyn Bridge. Ada satu park. Biasa jalan-jalan, orang jalan-jalan. Tapi saya karena tempat saya tinggal di New York itu dekat dengan Brooklyn Bridge, beberapa menit saja. Jadi saya minta saudara saya, tim di New York, untuk setelah makan malam saya bilang singgah ke tempat ini dulu. Saya mau bikin video. Dan video kali ini sesuai dengan tema dan kerinduan saya. Ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saya memang ada di Amerika, tapi saya juga terus mengikuti perkembangan berita-berita di tanah air, saudara-saudara. Dan saya selalu melihat hal-hal yang bisa saya hubungkan dengan firman Allah sehingga menjadi pemberitaan Injil, saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai video saya membahas tema ini, saya akan membacakan satu bagian firman Allah yang terambil dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Wahyu 21 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah penghuni lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai kematian kedua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau ada kematian kedua berarti ada kematian pertama. Kematian pertama itu terjadi selagi kita ada di dunia ini, saudara. Ada dua jenis kematian yang terjadi di dunia ini. Kematian yang pertama yang terjadi di dunia ini adalah kematian rohani, baru kematian jasmani. Saudara masih ingat dalam Kejadian 2 ayat 16-17 ada satu aturan larangan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, supaya mereka jangan memakan buah terlarang. Tapi ternyata mereka memakan, dan konsekuensi yang harus mereka alami adalah mereka mati. Dan mati di sana bukan mati jasmani, karena setelah mereka makan mereka tidak mati secara jasmani, tapi mereka diusir keluar dari Taman Eden, terpisah dari Tuhan. Karena definisi kematian rohani adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Makanya di dalam kitab Amos, ya, di Amos 5 ayat 4 ya. Saya lihat dulu Amos 5 ayat 4. Diingatkan bahwa carilah Tuhan supaya kamu hidup. Amos, saya cari kitab Amos buat kita. Mos. Tunggu ya saudara-saudara. Amos pasal 5 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ayat 6 masih senada bagian A, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Orang-orang Israel ini secara jasmani sudah hidup, tapi karena pemberontakan, pelanggaran, mereka mengalami kematian secara rohani. Dan mereka disuruh mencari Tuhan supaya mereka hidup dan tentu berujung kepada hidup kekal.
Nah, juga hal yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama, di mana Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kematian di dunia ini. Kematian pertama ada dua jenis, ada mati rohani dan mati jasmani. Setelah Adam dan Hawa diusir keluar sebagai tanda mati rohani gara-gara dosa, dan kemudian mereka juga mengalami kematian jasmani. Nah, saudara-saudara, kalau orang sudah mati rohani terpisah dengan Allah, kalau mati jasmani kan terpisahnya tubuh dengan roh. Ada masalah di sana. Kalau orang mati rohani lalu tidak mengalami pemulihan, ya, tidak mengalami yang namanya kelahiran baru atau pertobatan. Maksud saya kelahiran baru yang dilakukan oleh Allah di dalam dirinya. Sorry ya, ini jembatan, jadi mobil-mobil anak Amerika agak mengganggu di atas. Semoga tidak terlalu mengganggu ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau orang tidak dihidupkan kembali, maka setelah dia mati jasmani, dia akan mengalami kematian kedua yang terjadi di akhirat, yang saya baca dalam Wahyu 21 ayat 8 tadi, yaitu kematian kedua oleh api kekal, oleh belerang. Itu neraka. Ya, tapi kalau orang mati rohani tetapi kemudian dia diselamatkan oleh Tuhan, dia dilahirbarukan oleh Tuhan, sehingga dia bisa beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, ya, dia bertobat, dia lahir baru, dia beriman, dia bertobat karena Tuhan mengaruniakan dia iman dan pertobatan, maka orang ini tidak akan mengalami kematian kedua. Nah, saya berkaitan dengan tema yang saya beri bagi saudara dalam video ini. Saya akan membahas tentang pembunuh tidak masuk surga. Karena ternyata dari Wahyu pasal 28 yang kita bahas tadi, daftar orang-orang yang tidak masuk surga, salah satunya adalah pembunuh. Saya secara jujur memasang foto-foto dari tersangka, beberapa foto dari tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, saudara-saudara, saya sampaikan di sana atau pasang di sana, dan seturut ayat ini memang pembunuh tidak masuk surga. Ya, bahkan bukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Sambo dan tim saja, ya, tetapi membenci orang itu sudah kategori membunuh. Dan Alkitab memberi informasi bahwa tidak ada seorang pembunuh yang masuk surga. Ya, mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi jelas orang pembunuh itu tidak masuk surga. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, tentu pembunuh yang dimaksud di sini dalam Wahyu 21 ayat 8, dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 adalah pembunuh-pembunuh yang setelah membunuh mereka tidak bertobat. Beda cerita kalau mereka bertobat, karena bagaimanapun kita tahu Paulus dulu adalah seorang pembunuh. Kita tahu waktu Paulus menganiaya jemaat dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, 2, 3, 4, Paulus melakukan penganiayaan. Di dalam Kisah 8 ayat 1 sampai 4 itu tidak dibukakan secara detail, tapi di kemudian hari dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang berikut, ya saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul saya lihat ayatnya dulu. Di sana ada keterangan bagaimana Paulus membunuh. Kisah Para Rasul pasal 8 hanya memberikan informasi sepintas saja. Tapi dalam Kisah 22
Kisah 22 ayatnya yang keempat. Dikatakan di sana, saudara-saudara, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Sampai mati loh, berarti pembunuhan itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tapi kita tahu, akhirnya seorang pembunuh yang bernama Paulus akhirnya bertobat. Bukan hanya Paulus, Musa juga seorang pembunuh. Saudara masih ingat bagaimana Musa mau membela orang Israel yang dianiaya oleh orang Mesir ketika dia masih jadi anak angkat dari putri Firaun. Lalu sebagai bentuk pembelaannya, Musa membunuh orang Mesir itu. Dan akhirnya dia lari ke Midian karena ketahuan. Orang Israel pun tidak mau dibela oleh dia dan tetap menuduh dia seorang pembunuh. Tapi tokoh-tokoh ini ya ternyata bertobat, dipakai Tuhan, ditangkap Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-13, Paulus bilang, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ya, berarti bagi orang-orang pembunuh pun ada peluang bertobat. Jadi buat Jenderal Sambo atau Pak Ferdi Sambo, Barada E, atau siapa lagi tuh, Brigadir R, atau Ibu Putri, atau siapa lagi yang sopir itu, Kuat. Ya kalau mereka bertobat, khusus yang beberapa tuh orang Kristen ya, Pak Sambo, Ibu, lalu Barada Eliezer, lalu R kayaknya bukan Kristen ya. Nah mereka orang Kristen tuh, saya berharap bahwa video ini sampai kepada mereka. Mereka harus bertobat. Ya kalian sudah bersalah, itu dosa. Kalau tidak bertobat, maka Wahyu 21 ayat 8 itu tidak bisa dihindari. Kalau tidak bertobat, 1 Yohanes 3 ayat 15 tidak bisa dihindari. Tapi kalau kita bertobat, walaupun kita seorang pembunuh, maka apa yang dialami oleh Musa, apa yang dialami oleh Paulus, atau sejumlah orang Kristen lain yang pernah hidup, yang sedang hidup, yang punya latar belakang sebagai seorang pembunuh, tapi kemudian mereka bertobat, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka mengenal Tuhan. Saya percaya dosa mereka diampuni. Soal nanti Tuhan memperlakukan mereka seperti apa, itu suka-suka Tuhan, hak Tuhan, karena Dia Bapa dan kita anaknya. Pasti yang terbaik yang Tuhan lakukan seadil-adil mungkin, tapi intinya kita tetap diselamatkan. Bukan hanya pembunuh, kita punya latar belakang dan dosa yang lain, ya. Pak Sambo dan kawan-kawan mereka sudah jatuh ke dalam dosa itu. Kita mungkin dosa yang lain lagi, ya. Maksud saya begini loh. Betul, kita mengecam tindakan pembunuhan dan saya sangat mengecam. Tetapi kita juga tidak bisa lupa bahwa bagi pembunuh sekalipun, kalau mereka mau bertobat, silakan mereka bertobat. Percaya Yesus sungguh-sungguh, bertobat, minta ampun, mengaku dosa sungguh-sungguh. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Sebab 1 Yohanes 1 ayat 9 begitu jelas firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oleh karena itu, saya tidak tahu apakah video saya yang sederhana ini bisa diterima, didengar, dan dianggap oleh Pak Sambo dan tersangka-tersangka yang lain atau tidak. Tapi kalau sampai di telinga Anda Pak Jenderal, ya Pak Sambo bertobatlah, mengaku dosa. Tidak usah ditutup-tutupin. Kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kalau semakin ditutup-tutupin justru bahaya Pak. Ya, lihat apa yang dialami oleh Kain. Kain itu tidak peduli firman, ya, karena dimulai dengan panas hati, tidak peduli firman, bunuh adiknya. Lalu Tuhan tanya, di mana adikmu? Dia bilang, apakah aku penjaga adikku? Artinya dia menipu lagi. Dosa begitu Pak, beranak cucu dosa. Kalau tidak mengaku selesai. Tapi kalau kita mengaku percaya, firman Allah tidak berubah. Dia akan mengampuni orang-orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan buat kita yang punya dosa yang lain, kita tidak usah sibuk menghakimi orang
atau mengikuti berita ini lalu lupa memeriksa diri. Silakan ikuti, silakan beri respon. Tetapi tolong periksa diri kita. Kalau kita ada dosa apa-apa, jangan tunggu lama-lama. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, kita tidak tahu kapan jadwal meninggal kita. Jadi masih hidup, bertobat, percaya pada Yesus. Sebab selalu ada kesempatan bagi kita, dan jangan buang-buang kesempatan itu, ya. Maksud saya, selagi masih ada kesempatan, jangan buang kesempatan itu. Karena mungkin besok bukan kesempatan Anda. Anda yang nonton video ini, buat keputusan terbaik. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kiranya video saya yang sederhana ini memberkati Bapak Ibu, orang-orang muda, siapapun Anda tanpa kecuali yang bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Kiranya Roh Kudus menolong Anda, menjamah kita semua, membuat kita bertobat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Doakan saya supaya pelayanan saya di Amerika cepat tuntas, saya kembali ke Indonesia untuk melakukan tugas saya yang lain di tanah air tercinta. Saya Pendeta Mel Atok mohon dukungan doa supaya kami tetap setia sampai akhir juga. Kita sama-sama setia sampai Tuhan Yesus menjemput kita secara pribadi, individu lepas individu. Bahkan pada kedatangan yang kedua, kita semua bisa menyongsong Dia di angkasa. Saya Pendeta Mel Atok dari Brooklyn, New York, Amerika Serikat, menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.